karena keseringan kita tiap kali untuk menekan sakitnya si asam lambung tadi pada saat naik itu, makanya kita pakai yang namanya anti acid. Karena kita berpikir, kita bilang, oh kurang ini si produksi asamnya, produksi asamnya berlebihan, makanya kita melakukan antinya gitu ya. Tapi pada saat melakukan itu, makanya terjadi akhirnya luka. Nah, makanya kenapa ketika kita melakukan konsumsi anti acid yang terlalu berlebihan, makanya akhirnya bermasalah terhadap si esofagus kita. Dan juga tentunya yang saya katakan tadi, masalahnya adalah stres. Nah, karena produksi asam lambung kita yang kurang, nah itu tadi makanya menyebabkan hal tersebut. Dan satu lagi juga bisa disebabkan karena terjadinya yang namanya pro-aging, atau terjadinya yang namanya kecepatan kita menua, begitu ya. Jadi kalau kita makin lama makin menua, ya udah pasti otomatis kemampuan kita untuk memproduksi hydrochloric acid apa segala semua juga berkurang, terutama udah 50, 60, udah mulai 70 pasti ada pengaruh ke sana. Tapi ini balik lagi teman-teman sekalian, ini hanya sekedar kalau kita buat satu investigasi ya. Nah, jadi strateginya salah satu yang bisa membantu, sekali lagi teman-teman sekalian, itu adalah alasannya kenapa proposalnya salah satunya adalah cuka apel. Dia membantu kita, dia mimicking yang namanya hydrochloric acid kita, di mana pH scale daripada cuka apel itu cuma 2,5 teman-teman sekalian. Nah, itu artinya kurang lebih di antara 1 sampai 3 tadi kita ya, hampir kira-kira sekitar 5.000 sampai 10.000 tingkat keasamannya dibandingkan ludah kita. Nah, dia akan bantu kita untuk apa? Untuk meningkatkan produksi asam lambung kita, satu. Kedua, dengan kita bisa punya kemampuan tersebut, memungkinkan kita untuk menutup yang namanya si katup yang terbuka tadi, si LES itu. Dan yang ketiga tentunya akan membantu kemampuan tubuh untuk mengaktifasi enzim atau pencernaannya menjadi lebih baik. Nah, jadi sekali lagi kalau ditanya aman nggak sih sebenarnya konsumsi cuka apel, jawabannya ya tentu aman ya. Yang sering dikatakan adalah kurang lebih 2 sendok makan atau 2 sendok teh dicampur sama air sebelum makan atau sebelum tidur, itu salah satu dari kayak advice atau nasihat yang sederhana aja yang teman-teman bisa pakai, tapi bukan langsung ya, tapi balik lagi dicampur sama air dengan jumlah yang cukup. Balik lagi dengan mengkonsumsikan cuka apel, dia akan improve permasalahan GERD kita. Cuma ada terkecuali di sini kalau seandainya balik lagi tadi teman-teman punya permasalahan gastritis, ulcer gitu ya. Itu adalah ketika ada terjadi luka di pipa makanan kita, jadi segala sesuatu yang relate sama asam, acid itu otomatis jadi sakit. Nah, nanti yang disalahin biasanya cuka apelnya nanti, oh cuka apel bikin itu, padahal cuka apel tujuannya hanya membantu saja kalau teman-teman tahu. Nah, makanya kenapa kalau seandainya masih sakit itu, makanya kenapa mungkin dianjurkan lain atau mungkin menggunakan medikasi atau apa, hanya sekedar untuk kalau boleh dibilang itu untuk mengembalikan kondisi si pipa makanan itu, esofagus kita untuk kembali mulai normal. Pada saat itu memungkinkan kita untuk bisa mengkonsumsikan cuka apel lagi gitu. Kurang lebih demikian teman-teman sekalian. Ini hanya ingin saya mau meluruskan aja kepada teman-teman sekalian. Jadi terjadinya asam lambung naik itu, yang naik itu adalah lokasinya bukan produksinya. Nah, tapi cara strateginya, balik lagi saya katakan tadi, bersyukurlah ketika ada intervensi medis yang nolongin teman-teman ya. Tapi kalau kita mau berpikir lebih ke depannya, yang kita mau fokuskan adalah bukan fokus ke ujung permasalahan untuk menekan gejalanya, tapi kita fokus kepada akar permasalahan, yaitu adalah pola perilaku kita teman-teman sekalian. Makanya kenapa tadi dengan puasa, kontrol karbo, prioritas protein, melakukan aktivitas latihan beban, cardio exercise, istirahat yang cukup, dan meminimalisasi yang namanya opsi cara pandang yang melemahkan hati diganti dengan yang menguatkan hati yang lebih dominan. Kurang lebih itu, semoga bermanfaat. Dadah.